Doa untuk kesatuan umat Kristen. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, menjelang akhir hidupnya, Yesus berdoa bagi para murid-Nya. Semoga mereka semua bersatu seperti Engkau, ya Bapa, ada dalam aku dan aku dalam Dikau, supaya mereka juga bersatu dalam kita, agar dunia ini percaya bahwa Engkau mengutus aku. Maka kami mohon ya Bapa, semoga semua orang Kristen bersatu padu dan giat mengusahakan kesatuan. Semoga seluruh pemimpin umat-Mu semakin menyadari perlunya kesatuan. Musnahkanlah sandungan akibat perpecahan di antara umat Kristen. Semoga persatuan umat Kristen merupakan sumber perdamaian dan tanda kasih Kristus bagi seluruh umat manusia. Bapa, Tuhan Yesus Kristus telah bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damaiku kuberikan kepadamu. Janganlah kau pandang dosa-dosa kami, melainkan pandanglah kepercayaan umat-Mu, dan berikanlah damai serta persatuan kepada kami sesuai dengan kehendak-Mu. Pandanglah kawanan domba Yesus. Semoga semua yang telah dikuduskan oleh satu pembaptisan dipererat pula oleh persatuan iman dan ikatan kasih. Buatlah kami semua menjadi satu kawanan dengan Yesus sendiri sebagai satu-satunya gembala yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pekan Doa Sedunia hari ke-6. Masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah Dia. Berkumpul dalam pemujaan kepada satu Tuhan. Ketika orang Majus dari negeri mereka yang jauh tiba di Betlehem dan melihat anak itu bersama ibunya, mereka menyembahnya. Di hadapan wahyu Allah di antara kita ini, mata tertunduk dan lutut ditekuk. Demikian pula saat melihat semak yang terbakar, Musa menyembunyikan wajahnya, takut melihat Tuhan. Ketika para murid melihat kemuliaan Kristus di atas gunung di Galilea, mereka heran dan gelisah, namun mereka menyembah Dia. Dalam liturgi surgawi, 24 tua-tua tersungkur di hadapan Dia yang duduk di atas tahta. Menghadapi hadirat Tuhan, kita merespon sebagai berikut. Menatap, diikuti dengan keheranan, menuntun pada penyembahan. Apakah kita melihat? Apakah kita kagum? Apakah kita benar-benar beribadah? Berapa kali kita melihat tanpa merasakan? Mata kita tetap buta terhadap hadirat Tuhan. Bagaimana kita bisa menyembah dalam kebenaran jika kita tidak melihat terlebih dahulu? Dalam pandangan sempit kita, terlalu sering kita hanya melihat ketidaksepakatan kita yang berbelit-belit, lupa bahwa Tuhan yang satu telah memberikan anugerah keselamatannya kepada kita semua, dan bahwa kita berbagi dalam satu roh yang menarik kita ke dalam kesatuan. Seringkali dalam kesombongan kita mengikuti hukum kita sendiri dan tradisi manusia. Sementara sering mengabaikan kasih
kita dipanggil untuk berbagi sebagai satu orang dibenarkan oleh darah Kristus dengan iman yang sama dalam Yesus sebagai juru selamat kita. Sebagai komunitas yang disemarakkan oleh kehadiran Roh Kudus, gereja-gereja kita memanggil kita untuk berjalan bersama menuju Anak Kristus untuk memberikan penghormatan kepadanya sebagai satu umat. Roh belas kasih membimbing kita satu sama lain dan bersama-sama membimbing kita semua kepada satu Tuhan. Hanya dengan mengikuti panduan ini, kita dapat menyembah dalam roh dan kebenaran. Masa depan kita di dalam Tuhan adalah masa depan persatuan dan cinta. Perjalanan kita ke tujuan ini harus mencerminkan kebenaran yang sama tentang kesatuan di dalam Kristus. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang pengasih, Engkau memberi orang buta kemampuan untuk mengenali-Mu sebagai Juru Selamat yang memungkinkan kami untuk bertobat. Di dalam rahmat-Mu, singkirkan selumbar dari mata kami dan tuntunlah kami untuk menyembah-Mu sebagai Tuhan dan Penebus kami. Di tengah kesedihan kami dan terlepas dari kedalaman dosa kami, anugerahi kami kemampuan untuk mencintai-Mu dengan sepenuh hati. Semoga kami melakukan perjalanan bersama, dibimbing oleh cahaya-Mu dengan satu hati dan satu pikiran, seperti halnya para murid pertama. Kiranya kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus ada pada kami, sehingga bersama-sama kami memuliakan-Mu dalam persekutuan roh dan bersaksi kepada semua orang di sekitar kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.